Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk memulai pembelajaran kali ini, pelajaran matematika oleh Ibu Lili Solihat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam belajar matematika kali ini. Amin. Oke, untuk lebih semangat lagi, mari kita ya Alpida. Kalian udah tahu kan ya Alpida? Atau kalau belum tahu, Ibu coba praktekkan ya. Kalau Ibu berkata, cerdas cendekia bersama Alfida, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, yang kedua ada satu lagi. Kalau Ibu bilang, Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab, Allahu Akbar. Oke, ikutin ya Ibu ya. Sekali lagi, kita bersama-sama ya. Cerdas cendekia bersama Alfida, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab, Allahu Akbar. Oke, langsung saja kita mulai materi pembelajaran matematika kali ini, khususnya untuk adik-adik atau anak-anak ibu di kelas 10 SMK. Bab pertama itu ada bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bentuk umumnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Sama, bentuk akar juga seperti apa? Bentuk umumnya kayak gimana sih? Apa ya? Logaritma. Nah, kita akan bahas satu persatunya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, Ibu akan fokus di bilangan berpangkat. Nah, jadi tujuan pembelajaran di bilangan berpangkat adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui bentuk umum dari bilangan berpangkat dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Untuk apa sih kita belajar bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma? Nanti akan Ibu jawab ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, jika menurut definisi, bilangan berpangkat adalah jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka pangkat N ditulis A pangkat N adalah perkalian dari N buah bilangan A. Kayak gimana sih bentuk umumnya? Nah, ini bentuk umumnya. Ketika Ibu punya A dipangkatkan dengan N, dia akan sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N buah bilangan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya A itu adalah bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, A di sini dalam bilangan berpangkat A itu disebut apa? Bilangan pokok atau basis. Sedangkan N adalah pangkatnya atau eksponennya. Gitu. Sampai sini coba paham nggak bentuk umumnya? Kalau paham, Ibu lanjut ke contoh ya. Oke, contohnya yang pertama, misalnya Ibu punya apa? 5 pangkat 4. Yang mana yang jadi A-nya coba? Ya, betul. Yang jadi A adalah 5. Dan yang jadi N-nya yang mana? 4. Oke, betul. N-nya adalah 4. Maka 5 pangkat 4 adalah 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sebanyak 4 kali. Selanjutnya, Ibu kan itu angka gitu ya. Kalau misalnya kalian mau yang variabel juga sama, nggak beda sama angka ya. Yang variabel juga 1/A dipangkatkan dengan 5 akan sama dengan
1 per A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, ini hasilnya berapa? 1 per A pangkat 5. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 1. Oke. Nah, setelah kalian tahu bentuk umum dari bilangan berpangkat, kalian harus mengetahui sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkat. Yang pertama, sifatnya itu apa? A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Ya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada persamaan nggak? Ada, jelas ya. A dengan A. Nah, bilangan berpangkat dapat dioperasikan dengan perkalian, pembagian, dan lain sebagainya jika dia memiliki apa? Bilangan pokok yang sama. Gimana kalau misalnya A pangkat P dikali dengan B pangkat Q sama dengan, bisa nggak? Itu tidak terdefinisi atau tidak bisa dioperasikan. Jadi hanya yang memiliki bilangan pokok yang sama. A pangkat P dikali dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kita lihat, jika perkalian, maka pangkatnya hanya tinggal dijumlahkan. Oke, kita lihat ya contohnya seperti apa. Ini contohnya. Untuk sifat pertama contohnya adalah 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 5 dengan 5, maka yang kita operasikan hanya pangkatnya saja, antara 2 ditambah dengan 3. Jadi 5 pangkat 5. Oke, kita balik lagi ya. Tadi udah tahu nih sifat yang pertama. Sekarang kita langsung ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua apa? Nah, kalau ada perkalian pasti ada pembagian. Ya. Nah, kalau pembagian dia lawannya. Kalau perkalian dia jadi plus, jadi penjumlahan. Kalau pembagian dia jadi pengurangan. Ya, betul. Nah, di sini sifat yang kedua itu ada apa? A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q akan sama dengan A pangkat P dikurang Q. Jadi yang pangkatnya itu kita operasikan dengan pengurangan, ya. Perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Contohnya gimana sih, Bu? Oke, lihat contohnya ya. Contohnya ketika Ibu punya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 akan sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2. Tinggal kita operasikan apa? Pangkatnya kita kurangkan. 6 dikurang 2 jadi 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya tetap sama. Oke, paham ya? Yang kedua, lanjut ya. Yang ketiga ya sifatnya ya. Oke, sifat yang ketiga ada A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Wah, gimana nih? A pangkat P dipangkatkan lagi sama Q. Nggak usah pusing ya, tinggal dikalikan saja pangkatnya. Jadi A pangkat P dikalikan dengan Q. Ya, pangkatnya tinggal kita kalikan. Ketika ada pangkat dengan pangkat, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Hasilnya adalah A pangkat P dikali Q. Contohnya, oke, Ibu punya apa? 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikali 3. Jadi ini pangkat yang ini kita operasikan dengan perkalian. 4 dengan 3 dikalikan, hasilnya 12. Jadi 3 pangkat 12. Oke, sifat selanjutnya, sifat yang keempat ada
A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan P. Oke, sama dengan A dipangkatkan dengan P dikalikan B dipangkatkan dengan P. Ulang ya. Sifat yang keempat adalah A dikalikan dengan B pangkat P akan menghasilkan A pangkat P dikalikan dengan B pangkat P. Jadi masing-masing dari angka, masing-masing dari bilangan di dalam kurung kita pangkatkan. Nah, ini kan bilangan pokoknya A, ini bilangan pokoknya B. Berarti masing-masing dari bilangan pokoknya kita pangkatkan. A pangkat P dikalikan dengan B pangkat P. Contohnya kayak gimana? Contohnya, misalnya ibu punya 2 kali 4 dipangkatkan 3 akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 3. Mau pembuktian? Coba 2 dikali 4 berapa? 8. 8 dipangkatkan 3 berarti 8 dikali 8 dikalikan 8. Berarti 8 dikalikan sebanyak 3 kali berapa? 64. Terus berapa? Ayo. Akan sama hasilnya dengan 2 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Lalu dikalikan dengan 4 pangkat 3. 4 dikali 4 dikali 4. Kayak gitu ya. Kalau misal kalian mau buktiin silakan dibuktikan di rumah masing-masing. Sama nggak ya yang ibu bilang gitu. Ketika kalian operasikan satu persatunya, 5 pangkat 2 dioperasikan satu persatu, 5 pangkat 3 dioperasikan juga, hasilnya kalian kalikan sama gak sih dengan 5 pangkat 5? Oke, pasti sama. Kembali lagi ya, kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah A per B pangkat P ya, A per B pangkat P. Maka dia akan sama dengan A-nya dipangkatkan dengan P dan B-nya dipangkatkan dengan P. Ya, sama dengan sifat keempat ya, berbeda hanya di perkalian dan pembagian ya. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya kita lihat. Ibu punya 1/2 pangkat 5 akan sama dengan 1 dipangkatkan 5 dan 2 dipangkatkan 5. Masing-masing kita pangkatkan dengan 5. Hasilnya adalah 1/2 pangkat 5. Sifat yang keenam. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan pokok dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Dengan syarat apa? A-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Karena jika A-nya sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 akan tidak terdefinisi atau tidak mempunyai nilai. Ya, tidak terdefinisi. A-nya harus lebih dari 0. Boleh A-nya nanti berapa aja. Contohnya ya, misalnya nih, ibu contohnya di sini 5. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Tadi syaratnya apa? A-nya harus lebih dari 0. Di sini 5. 5 lebih dari 0 kan ya? Oke, kalian boleh pakai A-nya berapapun itu. Mau 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, sampai tak terhingga positifnya lebih dari 0 ya. Berapapun angkanya sampai tak terbilang, dia akan menghasilkan 1 jika dipangkatkan dengan 0. Oke, lanjut ya. Coba yang ketujuh ada apa? A pangkat min P. Ibu gimana nih kalau pangkatnya negatif? Biasanya kalau pangkat negatif nggak mau ngitung ya? Atau ribet ngitungnya? Nah, berarti kita harus sederhanakan ke dalam bentuk positif pangkatnya. Jadi 1 per A pangkat P gitu ya. Nah, contohnya ya, misal kayak gini. Contohnya 2 pangkat min 3. Coba kalau kalian hitung 2 pangkat min 3 itu berapa sih? Nggak tahu kan? 2 dikalikan sebanyak min 3 kali. Min 3 kali itu berapa sih Bu? Nggak tahu ya. Nah, makanya min 3 itu kita buat jadi 2 pangkat 3 dengan ditambahkan. Oke,
Makanya min 3 itu kita buat menjadi pangkat positif. Nah, tapi syaratnya dia menjadi pecahan. Asalnya 2 pangkat min 3 berubah menjadi bentuk pecahan 1/2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat min 3 sama aja dengan 1/2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 dikali 2, 8. Jadi 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Oke, sifat yang terakhir yaitu apa? Ketika ada pangkat pecahan, bilangan pokok dipangkatkan dengan pecahan. Ribet banget ya, ketika misalnya A dipangkatkan dengan 1/2, dipangkatkan dengan 2/3, itu gimana? Nah, ini ada solusinya ya. Solusinya apa? Lihat, kita sifat bilangan berpangkat yang terakhir yaitu A pangkat P per Q akan sama dengan akar Q dari A pangkat P. Gitu. Jadi yang pembilangnya dia menjadi sebuah pangkat dan penyebutnya menjadi sebuah akar. Oke. Contohnya 5 pangkat 2/3 akan sama dengan akar 3 dari 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 berapa? Berarti 5 dikalikan 5 hasilnya 25. Maka 5 pangkat 2/3 akan sama dengan akar 3 dari 25. Oke, contoh kasus lain. Kayak apa sih? Nah, misalnya kayak gini nih. Contohnya, ibu punya 5 pangkat 2 dikalikan dengan 1/125 pangkat min 1 dibagi dengan 25 pangkat 2. Ini gimana, Bu? Tadi kan syaratnya apa? Kalau bilangan berpangkat itu harus memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi syarat dari bilangan berpangkat dapat dioperasikan adalah dia memiliki bilangan pokok yang sama. Coba lihat di sini bilangan pokoknya berapa. Yang pertama ada berapa? 5. Yang kedua ada 1/125. Yang ketiga apa? 25. Jadi ini ketiga-tiganya berbeda. Gimana nih? Oke, kita lihat. Nah, langkah pertama yaitu kita buat si bilangan pokoknya sama. Dengan cara apa? Lihat bilangan pokok terkecil di antara bilangan-bilangan pokok yang ada di soal mana? Ya, betul. Bilangan pokok terkecil di soal ini adalah 5. Maka kita harus buat semuanya menjadi 5. 125 jadi 5, 25 jadi 5. Gitu. Gimana jadi 5? Iya, jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? 5 pangkat 3. 25 kita sederhanakan, kita uraikan menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama ya? Udah bagus ya? Ya, oke, kita lanjut lagi. Kita operasikan dari sini ya, berarti udah mulai bisa dioperasikan ya. 5 pangkat 2 dikalikan dengan 1 pangkat min 1. Nah, ini tadi sifat keberapa? Sifat ke-5. Oke, sifat ke-5. Ketika ada A dengan B dipangkatkan dengan P, maka masing-masingnya harus dipangkatkan. 1 pangkat min 1. 5 pangkat 3 dikalikan min 1. Min 3. Dibagi, ada pangkat dipangkatkan lagi. Coba. Sifat keberapa? Sifat ke-3. Tuh, sifat ke-3. Berarti ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. Menjadi berapa? 5 pangkat 2 kali 2, 4. Oke. Selanjutnya, itu 5 pangkat 2 tetap kita turunkan. Yang ini gimana? Kok bisa? Ini kan pangkatnya negatif semua ya. Gimana tadi pengen positif? Berarti dia pindah tempat. Ya, biar ini boleh, gak apa-apa pindah tempat ya. Jadi yang awalnya 5 menjadi penyebut, dia bisa jadi pembilang. Pangkatnya berubah. 1 juga sama. 1 awalnya dia jadi pembilang dan pangkatnya negatif, dia bisa jadi penyebut, pangkatnya positif.
positif. Oke, ini untuk sederhananya saja ya, nggak apa-apa diputar tempatnya. Oke, dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, sudah deh, 5 pangkat 2 turun, 5 pangkat 3 dibagikan 1 pangkat 1 berapa? 1 ya, 5 pangkat 3 dibagi 1 tetap 5 pangkat 3 dibagikan dengan 5 pangkat 4. Nah, di sini ada berapa operasi bilangan berpangkat? Ada 2. Ada 2 operasi, yaitu perkalian. Ketika perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Ketika pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 2 ditambah 3 dikurang 4. 2 tambah 3, 5 dikurang 4, 1. Oke, jadi 5 pangkat 1 sama dengan 5. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya pembelajaran matematika kali ini. Semoga kalian dapat menyerap dan memahami pelajaran matematika dengan baik. Oke, sedikit dari Ibu ya. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu menurut Imam Syafi'i. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.